warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, bil khusus ketua DKM beserta pengurus yang sama-sama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Al Hidayah rahimakumullah. Tentunya tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah, karena pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa puasa begitu cepat. Sudah 18 hari, insyaallah besok hari ke-19. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, hingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa di tahun ini dengan sempurna, hingga kita memaksimalkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan bagaimana meningkatkan amal soleh. Jadi jangan sampai Ramadan ini sama dengan bulan-bulan biasa. Padahal Ramadan adalah bulan setiap amal ibadah kita yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita melakukan ibadah fardu di bulan ini dilipat gandakan 70, 700 bahkan 7.000 kali lipat, bahkan bisa lebih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui balasan pahala bagi hambanya. Kalau kita melakukan salat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan seperti melakukan ibadah fardu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, disebut Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah? Karena memang bulan ini jamaah rahimakumullah beda dengan bulan yang lainnya. Yang pertama jamaah rahimakumullah, keistimewaan bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dibukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ditutupnya pintu neraka. Lalu yang ketiga, diikatnya para syaitan. Tapi jamaah rahimakumullah, ada yang nanya jamaah saya, Ustaz, kenapa setan katanya di bulan Ramadan diikat ya?
Tapi banyak juga orang nggak pada puasa. Masuk ke warung ditutup Pak pakai terpal, tapi kakinya pada ngambang. Iya, kakinya pada kelihatan ini. Masa siang-siang ada ya. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya orang yang puasa ini seruannya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman apa disuruh sama Allah sami'na wa ta'na, enggak pakai tawar menawar. Orang yang beriman disuruh sholat sami'na wa ta'na. Orang yang beriman disuruh puasa sami'na wa ta'na. Orang yang beriman disuruh zakat sami'na wa ta'na. Disuruh umroh haji sami'na wa ta'na. Karena apa? Ada iman. Lalu imannya dibuktikan dengan amal soleh. Bukan hanya sekedar dia iman, tapi juga di situ wa amilus solihati, melakukan amal kebaikan. Maka puasa juga itu adalah bentuk amal soleh kita di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Puasa, saum atau siam itu secara bahasa artinya menahan. Tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau nggak punya iman jamaah rahimakumullah, padahal di rumah kita mohon maaf masih ada sisa makanan. Ya kan nggak ada siapa-siapa Pak di rumah. Lihat kulkas buka, masya Allah ada es buah. Ya kan lihat gunung saji jamaah rahimakumullah masih ada rendang 3 potong. Kalau mau nggak jujur jamaah rahimakumullah bisa tuh buka, nggak ada yang tahu ini. Tapi karena ada iman, kita merasa muraqabatullah, diawasi sama Allah. Maka nggak berani ada makanan, ada minuman yang walaupun itu punya kita halal jamaah rahimakumullah, tapi di siang hari di bulan Ramadan haram kita makan. Jadi kalau kita nafsu pengen makan nasi, pengen makan yang namanya sayur, lauk pauk, pengen makan ya dengan nikmat, nunggu sabar ketika masuk ada azan maghrib. Jadi kalau kita ngelihat di dalam kulkas ada buah jeruk, sabar nunggu azan maghrib. Ngelihat kolak, sabar nunggu azan. Kita nafsu mohon maaf sama istri kita nunggu azan, sholat dulu. Sholat dulu hadirin, sholat maghrib dulu, batalin dulu hadirin. Ya, jamaah rahimakumullah. Terus saya himbau kepada para jamaah, kalau buka puasa sunnahnya yang manis-manis. Ada buah yang ya dari Arab, korma. Kalau dari Indonesia ya nyarilah yang manis, pepaya, sawo. Jangan keresem, ya apa namanya, cermek lagi, ya malah sakit perut hadirin. Jadi yang manis-manis sunnahnya, sunnah makan kurma yang ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa semangkok hadirin. Ya saya udah ngamalin tuh kalau buka puasa makan 3 kurma sama makan roti buaya hadirin. Ya roti buaya kan cukup lah, ya lumayan, nunggu sampai 2 jam kuat. Iya gede, mau jadi imam Pak. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, saya seneng banget nih, bangga banget lihat ada anak muda Pak, remaja jadi imam. Bangga Pak, saya seneng banget. Berarti ini Masjid Al Hidayah bakal ada penerus. Amin ya rabbal. Ini anak remajanya aja pinter hafal Quran, apalagi bapak-bapaknya. Saya yakin surah Yasin mah di luar kepala, Ar-Rahman di luar kepala, nggak masuk-masuk. Ya, imam langganan lu suratnya sampai udah ketebak sama makmum. Setiap jadi imam pasti rokat pertama kulhu, rokat kedua Anas. Kata makmum, ganti apa mam? Anas sama kulhu doang. Imam bijaksana juga, ngapalin Pak, ngapalin tabat Al-Ahab, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kebayang ngomongan makmum, jangan lagi surat itu mam, benar baca Al-Ahab.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa 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 tabbat yada. Enggak ketemu-temu, Pak. Iya, makanya kita baca surat yang hafal aja lah, jangan dipaksain hadirin. Ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah masih muda. Saya ingat dulu begini, Pak. Saya dulu waktu pesantren nih dipercaya sama jamaah suruh jadi imam. Ya Allah, Pak, ngerasain nikmat. Mudah-mudahan jadi ustadz, nah amin. Berkah jadi ustadz, alhamdulillah, masya Allah. Itu yang namanya kulkas, Pak. Saya kulkas punya 2, nggak bisa ditutup, satunya rusak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah jadi ustaz, berkah jadi ulama. Kenapa? Yang namanya para alim ulama, anak-anak yang sedang menuntut ilmu, di dalam hatinya adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau hati kita dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hidup kita pasti diberikan berkah oleh Allah Subhanahu. Amin. Kenapa bulan suci Ramadan bulan yang dipenuhi berkah? Karena turunnya Al-Qur'an. Kenapa kota Mekah, kota Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Qur'an diturunkan di kota Mekah. Al-Qur'an diturunkan di kota Madinah. Karena ada Qur'an di kota tersebut, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama, jemaah rahimakumullah, ada potensi bagaimana rumah kita ini akan diberikan berkah oleh Allah. Nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu dengan salat sunnah, terangi rumahmu dengan baca Quran. Insya Allah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau ibu-ibu mah kayaknya lebih giat baca Quran. Bisa jadi sehari 3 juz. Amin. Iya, juz alpukat, melon, mangga. Ya buat hidangan buka puasa, Ustaz. Oh, ibu mah kreatif banget, Pak. Jam 8 udah muter-muter mulu ke pasar. Iya, ada bubur kacang dibeli, kolak dibeli. Masya Allah, semuanya, Pak. Itu yang namanya apa aja dibeliin tuh semua. Itu kulkas nggak muat, penuh. Sampai ke belakang jemaah rahimakumullah ada kebun, Pak. Masya Allah, pepaya jatuh, Pak, dipungut juga. Buat apa? Buat buka puasa. Saking senangnya, saking semangatnya jemaah rahimakumullah. Pantas kata Nabi, lisaimina farhatan, bagi orang yang puasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama inda fitri, di saat buka puasa, ya Allah senangnya luar biasa. Padahal dianjurkan tuh 2 menit sebelum azan ya maghrib, Pak, itu manfaatkan buat munajat sama Allah. Dipimpin sama bapaknya, sama suaminya, ma amin, nak amin, nak. Pakai bahasa kita aja, ya Allah berkahi umur saya, amin. Berkahi rezeki saya, amin. Berkahi keluarga saya, amin. Jadikan anak-anakku ya Allah penghafal Al-Quran, amin. Itu mustajab hadirin. Jangan menjelang maghrib 2 menit subhanallah udah mantengin kolak hadirin. Orang Romania enak banget kolak ya. Manis banget kolak ya. Jadi hati udah ke kolak hadirin. Ya sama kopi, sama rokok hadirin. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'an sebagai bacaan terindah dalam hidup. Apalagi kita mohon maaf sudah usia cukup ya. Udah 50 tahun ke atas, mudah waktunya, Pak. Jangan jauh dengan tilawah Quran. Sebab kalau kita rajin baca Quran, satu hati adem, Pak. Apalagi habis baca Quran, alhamdulillah dapat arisan 20 juta hadir. Amin. Ya Rabbal. Udah paling akhir lagi dapatnya, udah seneng banget kita pulang kampung hadir. Baca Quran jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena Al-Quran ketika dibaca itu mendatangkan syifaun lima fis sudur, menjadi penawar dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita ini jamaah rahimakumullah ada gundah gulana, ada istilahnya andilau. Andilau antara dilema dan galau. Ada lagi istilahnya gegana, gelisah, galau dan merana. Jamaah rahimakumullah, apa obatnya tilawah Quran? Ini kalau saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang hati ini wajah-wajah nggak pada punya utang semua. Amin. Amin ya Rabbal.
Nih saya kasih ijazah sama bapak-bapak ibu-ibu, kalau punya utang banyakin baca sholawat Pak. Banyakin sholawat, habis sholat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, insya Allah itu utangnya bakal diberesin sama Allah. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajak anak-anak kita supaya mengenal huruf hijaiyah, supaya bisa baca Al-Quran. Titipin ke Pak Ustadz yang rahimakumullah. Karena apa? Kalau anak kita bisa baca Al-Quran, kan kita nanti ada yang diharapin kalau kita sudah ngadep Allah. Ada yang ngedoain hadirin. Bukankah yang namanya ibadah semuanya pakai bahasa Arab Pak? Kita sholat pakai bahasa Arab. Ya kan, niat zakat kita pakai bahasa Arab, niat puasa pakai bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab itu wajib hadirin. Jangan pakai bahasa Latin kita baca Quran, itu beda Pak. Coba kita lihat kalau bahasa Arab, di situ ada ilmu tajwid namanya matobi'i, majaid, madwajib, ya idgham, iqlab, qalqalah, ifa. Itu jelas sama rahimakumullah. Yasin. Kalau bahasa Arab jelas Pak, tapi coba kalau pakai bahasa Latin, ya aasiin, bener nggak Pak? Iya coba deh. Iya, mbak Latin, ya aasiin. Ya, jadi pakai Arab itu beda dengan Latin hadirin. Ya, keutamaannya, keberkahannya juga beda. Makanya belajar bahasa Arab itu wajib. Titipin ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini nitip ya anak saya belajar biar bisa baca Quran. Cuman mohon maaf jangan nitip doang. Iya, begitu pengertian lah. Sama Ustadz sih nggak ngarepin Pak, enggak. Ustadz mah enggak dikasih, Ustadz malah alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana kan pengertiannya kan gitu. Pengertiannya ini yang perlu nanti tuh hadirin. Bukan apa-apa, saya juga udah pasang niat Pak dari Pondok Timur ke sini karena kangen aja sama jamaah. Mohon maaf, kangen banget. Benar Pak saya. 10 tahun yang lalu saya pernah kultum di sini. 10 tahun yang lalu. Mungkin Bapak lupa. Ya Pak deh. Waktu zamannya Pak Haji Ali. Saya pernah hadir ke sini Pak. Almarhum betul. Saya jadi imam. Pernah juga ceramah di sini 10 tahun yang lalu. Makanya saya kangen sama bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata Masya Allah 10 tahun yang lalu sama sekarang sama aja, muda terus. Benar, yang muda. Iya, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titipkan ke Pak Ustadz, titipkan ke orang alim. Bahkan jangan pernah kita mohon maaf, gengsi minta doa dari orang alim Pak. Ayah saya itu kalau ketemu sama kiai, sama ustadz, ustadz, kiai, doain anak saya biar jadi ulama, biar jadi orang yang punya ilmu manfaat. Masya Allah, benar jamaah rahimakumullah. Ada sebuah keterangan, kalau kita nih orang tuanya sibuk dengan amalan agama, nanti anak keturunan kita bakal disoleh-solehahkan nama Allah. Amin ya rabbal. Oleh karenanya mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ini senantiasa makmur, jamaahnya istiqomah, ya. Jangan sampai jamaah rahimakumullah nih hidup ninggalin masjid, jangan sampai. Kalau kita pengen urusannya dimudahin sama Allah, yuk kita istiqomahkan di masjid. Ini kalau subuh, mohon maaf, kalau subuh penuh ya Pak ya? Penuh ya, sampai nggak bisa masuk kan? Iya, saking penuhnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan insya Allah jamaah hidayah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disubur makmurkan oleh Allah, anak keturunannya saleh dan salehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.